Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Andriani, mahasiswa dari UIN Juraisiwo, Lampung. Saya dengan jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5, kelas E dengan NPM 2301010055. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu metodologi penafsiran Al-Quran. Nah, sebelumnya, metodologi penafsiran Al-Quran itu penting nggak sih untuk kita pelajari? Jelas penting, karena dia itu untuk menjaga keobjektifan Al-Quran. Jadi kita tuh nggak bisa nyimpulin sendiri atau ngertiin sendiri semau kita apa yang dimaksud di dalam Al-Quran, tetapi kita harus menafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Jadi misalnya, saya mau nyimpulin sendiri nih, bahwa arti di dalam Al-Quran tuh nggak boleh, tetapi harus sesuai dengan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran. Lalu kita langsung masuk ke pengertiannya atau poin yang pertama. Jadi metodologi penafsiran Al-Quran adalah ilmu tentang cara menafsirkan Al-Quran agar maknanya bisa dipahami dengan benar sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut Anda, perkembangan metodologi tafsir mengalami transformasi signifikan dari metode klasik ke modern. Nah, kita masuk ke poin B. Sesuai perkembangan zaman, metodologi penafsiran Al-Quran itu jadi dua zaman. Nah, yang pertama ada zaman klasik. Nah, di zaman klasik ini tuh dia itu berbasis asbabun nuzul, istihad, seperti itu. Lalu di zaman modern ini tuh dia itu menggabungkan ayat-ayat yang ada di Al-Quran dengan apa yang telah terjadi di ruang lingkup masyarakat. Contohnya budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, zaman modern itu disebut juga dengan zaman kontemporer. Lalu kita masuk ke poin ketiga, yaitu ragam metode. Nah, dalam memahami Al-Quran, para musafir menggunakan berbagai metode penafsiran yang sesuai dengan tujuan dan konteks pembahasannya. Nah, ragam-ragam tersebut dibagi menjadi 4, yaitu ada tahlili, artinya rinci, ijmali, artinya global, mukharan, artinya perbandingan, dan maudhu'i, artinya tematik. Nah, apa sih tahlili ini? Kok dia rinci? Nah, tafsir ini tuh dia tuh rinci, jadi tuh membahas kata per kata di dalam tafsirnya. Jadi kayak sebab turunnya, lalu hukumnya, terus hikmahnya, dan lain sebagainya. Nah, tafsir ini tuh lebih cocok digunakan untuk orang yang ingin mendalami tafsir. Jadi dia ini lebih cocok digunakan untuk orang yang benar-benar ingin mendalami tafsir. Lalu yang kedua ada ijmali atau global. Nah, dia ini tafsir yang ringkas. Jadi tuh dia tuh cocok digunakan untuk orang-orang awam, orang-orang yang ingin belajar tentang tafsir. Nah, tafsir itu menjelaskan bahwa metode ini menguraikan ayat secara sistematis, menjelaskan makna mukharatnya, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami tanpa masuk ke dalam detail dan kompleksnya. Lalu kita masuk ketiga ini, ada metode mukharan atau perbandingan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode mukharan atau perbandingan ini? Jadi tuh dia tuh membandingkan ayat penafsiran satu, tafsir ulama satu dengan tafsir ulama lainnya. Lalu tafsir mukharan ini dalam penerapannya terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu memilih ayat-ayat yang akan dikaji, menghimpun serta menyajikan pandangan para musyafir, baik dari kalangan salaf maupun khalaf, kemudian melakukan analisis perbandingan secara kritis untuk menemukan persamaan maupun perbedaan makna yang terkandung di dalamnya. Lalu ada yang keempat, maudhu'i atau tematik. Jadi dia itu kayak mencari tafsir-tafsir yang temanya itu sama, lalu dikumpulkan menjadi satu dan ditarik kesimpulannya. Nah, tafsir maudhu'i ini meliputi
mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan satu topik, menyesuaikan sesuai urutan turunnya serta latar belakang sebab turunnya, lalu menghubungkan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan dan keterangan yang relevan. Dari proses ini, musafir kemudian menarik kesimpulan yang utuh mengenai persoalan yang sedang dibahas. Jadi, dari keempat ragam metode ini yang sering digunakan di zaman sekarang atau zaman modern ataupun kontemporer ini adalah tafsir Muharrar. Kenapa sih kok tafsir Muharrar? Karena tafsir itu bisa menjawab isu-isu kekinian, isu-isu yang ada di zaman sekarang, baik itu teknologi dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke poin keempat, tantangan. Jadi metodologi penafsiran Al-Quran itu juga mempunyai tantangannya tersendiri. Apa saja tantangannya? Yang pertama, pengaruh globalisasi yang bisa mengubah cara pandang. Nah, jadi sekarang kita hidup di zaman globalisasi, di mana informasi dan seluruh dunia sudah mudah banget untuk kita akses. Akibatnya, banyak cara pandang baru yang kadang nggak sejalan dengan nilai-nilai Islam. Tantangannya adalah bagaimana seorang penafsir bisa tetap memahami Al-Quran dengan berpijak pada ajaran Islam, tapi juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan makna aslinya. Lalu, yang kedua, keterbatasan SDM musafir. Menafsirkan Al-Quran itu nggak bisa asal. Seorang musafir harus paham bahasa Arab, tafsir klasik, hadis, sejarah turunnya ayat, dan juga konteks sosial. Nah, masalahnya sekarang jumlah orang yang benar-benar ahli di bidang ini dia tuh cuma sedikit. Jadi keterbatasan SDM ini bisa bikin proses penafsiran jadi lambat atau kurang maksimal. Lalu yang ketiga, ada yang menolak tafsir modern. Sebagian orang masih berpikir kalau penafsiran Al-Quran harus sama seperti zaman dulu, yaitu zaman klasik, dan gak boleh ada pendekatan baru. Padahal, tafsir modern justru berusaha mengaitkan ayat-ayat Al-Quran dengan realitas kehidupan sekarang, seperti masalah sosial, pendidikan, dan teknologi. Penolakan terhadap tafsir modern ini jadi tantangan tersendiri karena bisa menghambat perkembangan pemahaman Al-Quran yang relevan dengan masa kini. Lalu yang keempat, keterbatasan dalam menyikapi isu sosial kontemporer. Nah, ini meskipun tafsir kontemporer bertujuan untuk menjawab isu-isu sosial seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia, namun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam menyikapi isu-isu tersebut secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pendekatan interdisipliner dan kesensitivitasan terhadap dinamika sosial yang berkembang. Nah, baik, itulah metodologi penafsiran Al-Quran, mulai dari pengertiannya sesuai perkembangan zaman, lalu ragam metodenya, dan tantangan dari metodologi penafsiran Al-Quran. Nah, jadi dari kesimpulan semua ini yang baru saja saya jelaskan, kesimpulannya metodologi tafsir ini sangat penting dan ada 4 metode menurut ulama, yaitu ada tahlili, rinci, ijmali, global, muqarran, perbandingan, maudhu'i, tematik. Seiring zaman, tafsir berkembang dari tafsir klasik ke tafsir modern atau kontemporer. Agar Al-Quran bisa tetap relevan dengan kehidupan kita sekarang. Artinya, tafsir bukan hanya ilmu akademik, tapi juga solusi untuk masalah sosial kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu harus berani kamu. Soalnya kamu mulai tadi 40.
Lagi 49. Lu dipateni.